Perkenalkan, nama saya Randy Satrio, saya dari Universitas Mercubuana dengan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Kita langsung ke latar belakang. Banyak orang paham bahwa budaya literasi itu penting, tapi nyatanya Indonesia tergolong negara yang budaya literasinya rendah. Di kawasan ASEAN saja, posisi budaya literasi Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak kelima di dunia, masyarakat Indonesia dianggap tidak gemar membaca, menulis, berhitung, ataupun berkreasi yang menjadi ciri kuatnya tingkat budaya literasi suatu bangsa. Dalam ranah pembelajaran, kemampuan literasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa untuk menguasai berbagai mata pelajaran. Sejalan dengan penjelasan dalam kurikulum 2013 bahwa bahasa adalah penghela ilmu pengetahuan, maka bahasa Indonesia merupakan sarana penyampai ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, keterampilan berbahasa anak terutama membaca dan menulis yang diperoleh melalui pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki fungsi yang dominan dalam segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan tumbuh sikap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak akan tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan fungsi dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, alat penghubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang efektif antar suku yang ada di Indonesia harus senantiasa dijaga. Hal penting yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi wahana komunikasi yang efektif adalah pencendekiaan dan pemerkayaan bahasa tersebut. Untuk itu, upaya peningkatan mutu rancang bangunnya atau tingkat kebakuan kaidahnya serta pemekaran kosakatanya perlu dilaksanakan. Di tengah perkembangan bahasa Indonesia yang saat ini mulai dipelajari oleh negara lain, tanpa kita sadari eksistensi bahasa Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang dapat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Seperti saat ini, bahasa Indonesia mendapat bermacam-macam pengaruh dari luar, yaitu pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah. Pengaruh pertama berasal dari internal pengguna bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita cermati fenomena saat ini, kalangan anak muda yang masuk dalam usia pelajar, mereka menggunakan bahasa Indonesia kurang memperhatikan kaidah penggunaan bahasa yang semestinya.
bahasa di kalangan anak-anak muda yang cenderung alay dan mencampur adukan bahasa-bahasa lain dalam berkomunikasi menjadikan racun yang secara perlahan merusak bahasa Indonesia itu sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah sudah tidak lagi digunakan di kalangan anak-anak muda saat ini. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Lebih-lebih lagi mampu mengembangkan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal itu jauh dari yang semestinya. Bahkan yang lebih parah lagi, bahasa-bahasa yang digunakan tersebut cenderung dijadikan sebuah pengakuan diri bagi penggunanya. Pengaruh kedua berasal dari eksternal, yaitu pengaruh negatif dari bahasa asing. Pengaruh negatif dari bahasa asing seperti masuknya kosakata asing yang tanpa melalui proses pembentukan istilah dan penggunaan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah yang semestinya. Kedua ancaman tersebut menimbulkan bahasa baru yang lebih dikenal dengan bahasa alay atau bahasa gaul yang sering digunakan kalangan anak muda pada masyarakat kita. Yang selanjutnya yaitu literasi. Secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dapat dikatakan literat jika mereka sudah dapat memahami suatu hal karena telah memahami informasi sebagai hasil dari membaca yang tepat dan melaksanakan pemahamannya sesuai dengan apa yang dia serap. Penguasaan literasi dalam segala bentuk ilmu pengetahuan sangat diperlukan karena dengan begitu akan ikut serta mendorong kemajuan suatu bangsa. Literasi sebagai sebuah bentuk kegiatan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan segala bentuk ilmu pengetahuan akan membangun manusia yang memiliki pengetahuan yang luas. Mengingat pentingnya apa itu literasi, sepertinya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita. Khususnya kalangan pelajar seperti kurang meminati budaya literasi. Padahal begitu besar manfaat literasi bagi kalangan pelajar untuk menambah ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar memang memerlukan kerja keras, terutama pendidik sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Pendidik dapat melakukan pembiasaan membaca kepada peserta didik agar mereka terbiasa tanpa adanya tekanan atau paksaan. Menumbuhkan kebiasaan membaca pada kalangan pelajar bukan merupakan suatu yang alamiah, melainkan hasil dari sebuah proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Budaya literasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dimiliki oleh manusia. Hasil dari budaya literasi tersebut akan menjadikan manusia akan siap dalam segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan pendidikan, indikator performa budaya literasi pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan adalah pada akhir pendidikan setiap tingkatan peserta didik SD atau MI dan SMP atau MTS sekurang-kurangnya telah membaca 9 buku.
Sedangkan peserta didik SMA atau MA sekurang-kurangnya telah membaca 15 buku sastra atau non-sastra. Ketentuan ini merupakan target minimal yang diharapkan dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah atau madrasah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa begitu rendahnya budaya literasi di kalangan masyarakat kita, khususnya pelajar. Faktor yang paling menonjol yaitu rendahnya minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemampuan membaca yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan mutu sumber daya manusia pada suatu bangsa. Karena dengan menumbuhkan minat baca pada sebagian besar masyarakat, kita akan menjadikan manusia Indonesia cepat menyesuaikan dengan segala bentuk perkembangan zaman yang meliputi segala bentuk aspek kehidupan manusia. Dampak fundamental rendahnya tingkat literasi masyarakat. Setidaknya ada 6 dampak fatal bila tingkat literasi rendah, yaitu yang pertama, kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus-menerus. Dan yang kedua, tingkat produktivitas manusia yang rendah jadi sebab sulit untuk maju. 3. Mudahnya pendidikan berhenti atau masih tingginya angka putus sekolah anak. 4. Kemiskinan yang tidak terobati bahkan makin meluas. Yang kelima, kriminalitas dan premanisme yang meninggi jadi sebab tidak tertib masyarakat. Dan yang terakhir, sikap bijak yang gagal menyeleksi setiap informasi dan perilaku berkomunikasi yang emosional dan penuh sentimen. Kesimpulan, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa. Saat ini pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sudah mengarah pada pembelajaran berbasis pada teks. Pembelajaran berbasis pada teks ini secara langsung akan memaksa pembelajar baik siswa ataupun siapa saja yang belajar bahasa Indonesia akan membaca secara terus-menerus. Permasalahannya adalah lemahnya budaya membaca sebagian besar masyarakat, khususnya kalangan pelajar, akan berdampak pada terhambatnya tujuan pembelajaran yang berbasis pada teks tersebut. Harus ada langkah konkret baik itu dari pemerintah melalui instansi terkait untuk menanggulangi masalah tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia pada lembaga-lembaga pendidikan saat ini sebenarnya sudah mulai ditingkatkan, namun kenyataan di lapangan belum dapat dirasakan ke seluruh pelosok daerah. Ketersediaan buku-buku pelajaran masih terbatas, bahkan pada daerah tertentu masih kekurangan buku-buku pelajaran. Menumbuhkan budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi tugas para pendidik untuk bisa menggerakkan siswanya agar gemar membaca. Selain itu, sebagai pendidik juga harus memberikan contoh dengan gemar membaca agar mampu memberikan pengetahuannya kepada siswanya dengan informasi-informasi yang baru. Menumbuhkan budaya literasi pada kalangan siswa setidaknya akan memberikan peningkatan mutu siswa. Setidaknya akan menambahkan kosakata baru yang akan membantu siswa memahami persoalan yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Selain itu, peran pemerintah juga sangat diharapkan agar budaya literasi ini akan terwujud. Peran pemerintah dalam hal menumbuhkan budaya literasi dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, mulai dari seminar-seminar yang dapat membangkitkan minat baca masyarakat Indonesia. Fasilitas-fasilitas yang menyediakan bahan-bahan pembacaan juga harus dibangun dan dilengkapi secara merata agar dapat dirasakan seluruh daerah yang ada di Indonesia sebagai perwujudan peran pemerintah pada sektor pendidikan. Budaya literasi berkaitan erat dengan masa depan bangsa. Maka dari itu perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Harapan terbesar menumbuhkan budaya literasi pada kalangan masyarakat Indonesia yaitu untuk mempersiapkan kondisi sebaik mungkin dalam menghadapi era MIE. Arus globalisasi yang begitu deras harus segera disikapi agar masyarakat kita tidak tertinggal dari negara lain, terutama eksistensi bahasa Indonesia sebagai
bahasa resmi bangsa kita. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia di dalamnya. Hal tersebut didapat dari seberapa besar ilmu pengetahuan yang didapat. Semakin banyak sumber daya manusia yang haus akan ilmu pengetahuan, maka akan semakin berkualitas sumber daya manusia di dalamnya. Persiapan yang begitu matang tidak membuat kita akan pesimis lagi dalam menghadapi era MIE. Salah satu caranya yaitu dengan menumbuhkan budaya literasi pada manusia Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.